What's up guys? Sisi lain di sini. Balik lagi sama gue, dan kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang asli bikin merinding sekaligus penasaran. 6 fenomena aneh yang sampai sekarang belum bisa dijelasin sama sains. Bayangin, dunia ini penuh sama misteri yang bikin kita bertanya-tanya, kok bisa ya? Nah, di video kali ini, kita bakal ngebahas fenomena-fenomena yang bikin ilmuwan aja geleng-geleng kepala. Penasaran sama fenomena apa aja yang bakal kita bahas? Siap-siap guys, karena beberapa di antaranya bener-bener di luar nalar. Dan jangan lupa, tulis di kolom komentar, fenomena mana yang menurut kalian paling aneh dan bikin penasaran. Oke guys, pertama kita meluncur ke Honduras, negara di Amerika Tengah yang punya fenomena unik sekaligus bikin mikir keras, hujan ikan. Bayangin aja, di dunia ini ada satu tempat di mana fenomena aneh ini benar-benar terjadi. Dan bukan cuma mitos atau cerita rakyat. Honduras, negara yang mungkin jarang kita dengar, ternyata menyimpan misteri alam yang luar biasa. Bayangin, tiba-tiba langit gelap, angin kencang, petir menyambar, dan semua orang di desa langsung waspada. Tapi, yang turun dari langit bukan air hujan biasa, melainkan ikan-ikan kecil yang berjatuhan ke tanah. Fenomena ini benar-benar bikin warga lokal dan para peneliti dari seluruh dunia penasaran. Fenomena ini disebut lluvia de peces dalam bahasa Spanyol, yang artinya ya, hujan ikan. Setiap tahun, biasanya antara bulan Mei sampai Juli, desa-desa di wilayah Yoro, Honduras, bersiap-siap menyambut peristiwa langka ini. Orang-orang bahkan sudah hafal kapan kira-kira hujan ikan akan terjadi. Dan yang bikin tambah aneh, ini bukan kejadian sekali dua kali, tapi rutin terjadi setiap tahun. Bahkan, fenomena ini sudah tercatat sejak abad ke-19 dan sampai sekarang masih terus berlangsung. Setiap kali hujan ikan turun, suasana desa langsung berubah jadi ramai. Udah kayak jadwal rutin aja guys. Warga lokal bahkan menyiapkan ember dan wadah untuk mengumpulkan ikan-ikan yang berjatuhan. Anak-anak sampai orang tua semua ikut turun ke jalan, karena momen ini dianggap spesial dan membawa kebahagiaan tersendiri. Warga lokal percaya kalau fenomena ini adalah berkah dari Tuhan. Mereka menganggap hujan ikan sebagai jawaban atas doa-doa mereka, terutama saat musim paceklik atau kekurangan makanan. Mereka percaya kalau hujan ikan ini terjadi karena doa-doa mereka untuk meminta kemakmuran dan rezeki. Setiap tahun, sebelum musim hujan ikan, warga biasanya mengadakan doa bersama dan ritual khusus sebagai bentuk rasa syukur. Tapi, para ilmuwan punya penjelasan lain, meskipun belum ada yang pasti 100%. Para peneliti dari berbagai negara datang ke Honduras untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di balik fenomena ini. Ada yang bilang, ikan-ikan ini terbawa angin puting beliung atau water spout dari laut ke daratan. Angin kencang yang menyapu permukaan air bisa mengangkat ikan-ikan kecil dan membawanya jauh ke pedalaman. Tapi masalahnya, fenomena ini terjadi di daerah yang jaraknya lumayan jauh dari laut, bahkan puluhan kilometer dari garis pantai. Jadi, teori ini masih diperdebatkan, karena secara logika, angin sekuat apapun sulit membawa ikan sejauh itu. Terus, kenapa cuma ikan yang kebawa angin? Kenapa nggak ada udang, kepiting, atau hewan laut lainnya yang ikut terbawa? Kenapa bukan hewan laut lainnya? Ikan-ikan yang jatuh pun biasanya berukuran kecil dan hanya satu jenis, menambah keanehan fenomena ini. Nah, ada juga teori yang bilang kalau ikan-ikan ini berasal dari sungai bawah tanah. Katanya, saat hujan deras, air dari sungai bawah tanah meluap dan membawa ikan ke permukaan. Tapi lagi-lagi, belum ada bukti kuat yang mendukung teori ini. Para ilmuwan masih terus meneliti, tapi misteri hujan ikan di Honduras tetap belum terpecahkan sampai sekarang. Jadi, sampai sekarang, hujan ikan di Honduras masih jadi misteri yang bikin penasaran, dan jadi salah satu fenomena alam paling unik di dunia. Siapa tahu, suatu hari nanti, kamu bisa menyaksikan sendiri keajaiban ini. Pernah kebayang nggak sih dengar suara dengungan aneh yang nggak jelas asalnya? Bayangin aja, kamu lagi santai di rumah, tiba-tiba ada suara aneh kayak mesin berdengung, tapi nggak ada sumbernya sama sekali. Suara ini nggak cuma bikin penasaran, tapi juga bikin bulu kuduk merinding. Nah, fenomena ini disebut the hum, dan udah bikin banyak orang di berbagai negara bertanya-tanya. Bahkan ada yang sampai stres. Banyak yang ngira mereka cuma halu. Padahal ternyata banyak orang lain juga ngalamin hal yang sama. Fenomena ini udah dilaporkan di Inggris, Amerika, Kanada, bahkan sampai ke Australia. Bayangin, suara dengungan frekuensi rendah ini bisa muncul tiba-tiba, dan cuma bisa didengar sama sebagian orang.
Ada yang bilang suaranya kayak mesin diesel jauh. Ada juga yang bilang kayak suara pesawat yang nggak pernah pergi-pergi. Uniknya, nggak semua orang di satu tempat bisa dengar suara ini. Jadi kadang bikin orang yang dengar jadi merasa sendirian. Anehnya lagi, suara ini lebih sering terdengar di dalam ruangan dan pada malam hari. Banyak yang sampai susah tidur gara-gara suara ini. Apalagi kalau malam makin sepi. Serem banget kan? Bayangin aja, kamu sendirian di kamar, tiba-tiba ada suara aneh yang nggak bisa dijelaskan. Ada yang bilang, suara ini berasal dari aktivitas industri, gelombang elektromagnetik, atau bahkan alien. Teori konspirasi pun bermunculan, mulai dari eksperimen rahasia pemerintah sampai suara dari luar angkasa. Tapi, nggak ada yang benar-benar bisa membuktikan asalnya. Tapi, sampai sekarang, belum ada penjelasan ilmiah yang memuaskan tentang asal-usul suara misterius ini. Para ilmuwan udah coba berbagai cara buat merekam dan menganalisis the hum, tapi hasilnya masih belum jelas. Banyak yang akhirnya menyerah karena nggak nemu bukti kuat. Beberapa ilmuwan menduga kalau the hum ini adalah hasil dari aktivitas seismik bumi, atau mungkin efek samping dari teknologi modern seperti jaringan listrik dan alat komunikasi. Ada juga yang bilang ini efek psikologis, kayak sugesti massal. Tapi, semua itu masih dugaan guys. Sampai sekarang, belum ada yang bisa memastikan penyebab pastinya. Setiap orang punya teori sendiri-sendiri, tapi misterinya tetap belum terpecahkan. Yang jelas, fenomena ini udah bikin banyak orang penasaran dan ketakutan. Banyak yang jadi parno sendiri, takut kalau ada sesuatu yang nggak beres di sekitar mereka. Bahkan, ada yang sampai pindah rumah karena nggak tahan sama suara dengungan yang terus-menerus. Sampai sekarang, The Hum masih jadi misteri yang bikin merinding dan bikin banyak orang bertanya-tanya. Sebenarnya, suara itu dari mana sih? Sekarang kita terbang ke Turkmenistan, sebuah negara yang terletak di jantung Asia Tengah, di antara padang pasir luas dan pegunungan yang eksotis. Negara ini memang jarang terdengar, tapi punya salah satu fenomena alam paling ekstrem di dunia. Di sini ada kawah api raksasa yang dikenal dengan nama Pintu Neraka, atau dalam bahasa Inggris disebut Door to Hell. Tempat ini benar-benar jadi magnet bagi para petualang dan ilmuwan dari seluruh dunia. Asli guys, ini bukan editan atau efek CGI. Api yang menyala di kawah ini benar-benar nyata, dan bisa kamu lihat langsung kalau berani datang ke sana. Kawah ini beneran ada di tengah Gurun Karakum, dan apinya nggak pernah padam selama lebih dari 50 tahun. Siang malam, musim panas atau dingin, api tetap menyala tanpa henti. Ceritanya, kawah ini terbentuk gara-gara kecelakaan teknis saat pengeboran gas alam oleh ilmuwan Soviet di tahun 1971. Awalnya, mereka berharap bisa menutup lubang ini dalam beberapa minggu saja. Tapi ternyata, gas metana yang keluar dari dalam tanah malah terbakar hebat, dan apinya terus menyala sampai sekarang. Para ilmuwan waktu itu menyalakan api supaya gas beracun nggak menyebar. Tapi ternyata apinya nggak kunjung padam. Bayangin, kawah dengan diameter sekitar 70 meter dan kedalaman 20 meter ini udah kayak portal ke dunia lain. Dari kejauhan, cahaya oranye terang menyala di tengah kegelapan gurun. Api yang berkobar dan panas yang menyengat bikin siapapun yang melihatnya merinding. Bahkan, suhu di sekitar kawah bisa mencapai ratusan derajat Celcius loh. Meskipun jadi objek wisata yang unik dan ekstrem, Pintu Neraka ini juga jadi pengingat betapa berbahayanya gas metana bagi lingkungan dan manusia. Banyak wisatawan datang hanya untuk melihat keajaiban sekaligus ancaman ini. Gas ini adalah salah satu penyebab utama pemanasan global, guys. Kalau dibiarkan, gas metana bisa memperparah perubahan iklim lebih cepat dari karbon dioksida. Sampai sekarang, belum ada yang tahu pasti kapan api di kawah ini akan padam. Pemerintah Turkmenistan bahkan pernah berencana memadamkan apinya. Tapi sampai sekarang belum berhasil. Ada yang bilang, api ini bisa terus menyala selama ratusan tahun. Pintu neraka jadi bukti betapa dahsyatnya kekuatan alam yang kadang nggak bisa kita kendalikan. Siapa bilang batu itu benda mati? Di Death Valley, Amerika Serikat, ada fenomena aneh yang bikin kita bertanya-tanya, batu-batu besar yang bisa bergerak sendiri. Fenomena ini terjadi di Racetrack Playa, danau kering yang permukaannya datar dan licin. Di sana, kita bisa nemuin jejak-jejak panjang di tanah, bukti kalau batu-batu besar itu beneran bergerak. Tapi, yang bikin misterius, nggak ada yang pernah melihat batu-batu itu bergerak secara langsung. Padahal, beberapa batu beratnya mencapai ratusan kilogram.
Berbagai teori pun bermunculan, mulai dari angin kencang, lapisan es tipis, sampai medan magnet bumi. Tapi, belum ada satupun teori yang bisa menjelaskan secara memuaskan bagaimana batu-batu itu bisa bergerak sendiri. Beberapa ilmuwan menduga kalau kombinasi dari angin, es, dan lumpur licin di racetrack Playa lah yang menyebabkan batu-batu itu bergerak. Tapi lagi-lagi, ini masih dugaan, guys. Di sebuah lembah terpencil di Norwegia, ada fenomena aneh yang udah bikin ilmuwan pusing selama puluhan tahun, cahaya misterius yang sering muncul di langit Hesdalen. Cahaya ini bentuknya macam-macam, ada yang kayak bola, segitiga, bahkan spiral. Warnanya juga beragam, mulai dari putih, kuning, sampai merah. Dan yang bikin tambah aneh, cahaya ini bisa bergerak dengan kecepatan tinggi dan berubah bentuk. Warga lokal percaya kalau cahaya ini adalah UFO atau makhluk luar angkasa. Tapi, para ilmuwan punya penjelasan lain, meskipun belum ada yang pasti 100%. Ada yang bilang, cahaya ini adalah hasil dari ionisasi udara di atmosfer, atau mungkin efek aurora borealis. Tapi, teori-teori ini belum bisa menjelaskan semua keanehan yang terjadi di Hesdalen. Sampai sekarang, cahaya Hesdalen masih jadi misteri yang bikin penasaran. Beberapa ilmuwan bahkan membangun stasiun penelitian khusus di sana untuk mempelajari fenomena ini lebih lanjut. Siapa bilang cuma manusia yang bisa nari? Di dunia ini, ada tanaman unik yang daunnya bisa bergerak seperti menari, Desmodium gyrans, atau lebih dikenal dengan nama tanaman telepon atau dancing plant. Tanaman ini punya daun kecil yang bisa bergerak naik turun secara berirama, seperti sedang menari mengikuti musik. Gerakan ini bisa terlihat jelas di siang hari, terutama saat terkena sinar matahari. Para ilmuwan percaya kalau gerakan daun Desmodium gyrans ini adalah cara tanaman ini untuk memaksimalkan penyerapan sinar matahari. Tapi, mekanisme pasti di balik gerakan ini masih belum sepenuhnya dipahami. Ada yang bilang, gerakan ini disebabkan oleh perubahan tekanan air di dalam sel-sel daun. Tapi, teori ini belum bisa menjelaskan kenapa gerak daun Desmodium gyrans begitu teratur dan ritmis. Meskipun masih misterius, tarian Desmodium gyrans ini jadi bukti betapa menakjubkan dan belum terungkapnya keanekaragaman hayati di planet kita ini. Gimana guys? Keren-keren dan misterius banget kan fenomena-fenomena tadi? Dari hujan ikan sampai tanaman yang bisa nari, dunia ini penuh dengan keajaiban yang bikin kita takjub sekaligus bertanya-tanya. Dari semua fenomena yang udah kita bahas, mana yang paling bikin kalian penasaran? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like video ini, subscribe channel Sisi Lain, dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. See you in the next video.